Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Interaksi sosial, inter dan action. Inter saling, action bertindak ya. Yaitu manusia itu secara kodratnya itu adalah makhluk sosial, yaitu membutuhkan orang lain. Ditandai dari ketika dia masih bayi, kalau dia sendirian, dia akan menangis mencari temannya. Interaksi ada 3 ya. Sebelumnya saya akan menerangkan bahwa interaksi adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi ya, saling. Misalnya individu dengan individu, Ana dan Ani, suami dan istri, kakak dan adik gitu ya. Individu dengan kelompok, satu orang dengan kelompok yang banyak ya. Misalnya guru satu dan murid-muridnya banyak. Kemudian kelompok dengan kelompok, misalnya kelas IPS dengan kelas IPA begitu ya. Ciri-ciri interaksi minimal 2 orang. Jadi interaksi itu harus minimal 2 orang ya. Ada kontak dan ada komunikasi, nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Ada hubungan saling timbal balik. Syarat interaksi sosial ada 2, yaitu kontak dan komunikasi. Kontak yaitu aksi yang menimbulkan reaksi. Kontak ada 2, ada positif dan negatif, ada primer, ada sekunder ya. Komunikasi sendiri yaitu menyampaikan pesan dari komunikator pada komunikan. Jadi kontak belum tentu ada komunikasi ya. Syarat interaksi itu harus ada kontak dan komunikasi. Jadi kontak itu harus ada komunikasi. Intinya itu ada pesannya. Harus ada pesannya ya gitu ya. Kemudian faktor-faktor interaksi sosial saya singkat dengan II, masa, C gitu ya. Imitasi. Imitasi ingat dengan gelang tiruan ya. Meniru orang lain. Nih, dari rambutnya, dari pakaiannya ditiru. Dia meniru anime ya. Ini ya, imitasi. Yang kedua identifikasi. Identifikasi bukan cuma meniru lagi, dia udah pengen sama plak dengan orang lain ya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ada lagi yang menirukan agim, itu ajimi ya. Betul tidak? Sampai suaranya pun ditirukan. Itu adalah identifikasi. Dia menirunya berlebihan ya. Oke, tadi kalau meniru tok itu imitasi, kalau menirunya berlebihan ingin menjadi plek sama dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu namanya identifikasi. Motivasi yaitu menerima nasihat dari orang lain dengan dipikir-pikir nasihatnya benar apa tidak gitu ya. Misalnya menerima nasihat dari orang dan dari guru ya, biasanya gitu. Itu motivasi. Nah, bedanya dengan motivasi sukti yaitu menerima nasihat tanpa dipikir panjang, berlebihan sekali. Dia pokoknya dia manut seperti kerbau yang sedang dicucuk hidungnya. Dia tersugesti, manut banget gitu ya. Ya silakan duduk. Silakan berbaring. Ini obatnya diminum 3 kali ya. Dia minum juga. Nah, itu adalah contoh seperti uya-kuya itu loh, disugesti, manut sekali ya. Kemudian simpati. Simpati itu orang lain merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya orang lain itu sedang senang karena dia ulang tahun. Orang lain sedang tidak bersemangat, dia lagi nggak enak badan, kita dengarkan dia curhat gitu ya. Itu adalah simpati. Nah, bedanya dengan empati ini silam, jadi berlebihan sekali. Pokoknya disertai dengan perbuatan, misalnya menolong, memberi donasi, bahkan pun itu sudah termasuk empati. Oke, jadi tadi masa, C identifikasi, M motivasi, sugesti, terus S lagi simpati, dan E empati. Masa, C gitu ya. Oke, hari ini saja yang kita pelajari di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.